Lentera Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan yang begitu banyak yang tidak mungkin kita menghitungnya satu persatu. Dan yang paling besar dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba Allah, Allah jadikan kita sebagai kaum muslimin, Allah jadikan kita bersaudara di atas iman, dan Allah senantiasa jadikan kita hamba-hambanya yang mau tunduk, yang mau taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kita terus-menerus keistiqomahan, memberikan kita kekokohan di atas agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kasih sayang, agama yang mengajarkan untuk saling berbagi dan saling memberikan manfaat. Agama Islam adalah agama yang melarang kita untuk memberikan bahaya, memberikan kerugian, memberikan kemudaratan kepada orang lain, baik itu orang dekat kita, saudara kita, atau orang jauh sekalipun, baik itu kaum muslimin ataupun mereka orang-orang yang non muslim. Terlebih mereka adalah orang-orang yang telah dijamin keselamatannya oleh kaum muslimin. Agama Islam mengajarkan untuk kita bertoleransi. Toleransi, memberikan udzur, memberikan maaf, dan saling mengerti satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Bahkan anak dari orang Yahudi tersebut sering keluar masuk ke dalam rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan tatkala anak tersebut mengalami sakit keras, Nabi alaihissalatu wassalam menjenguknya bersama beberapa sahabat beliau. Dan ayah dari anak tersebut, yang mana dia adalah orang Yahudi, tidak mencegah kehadiran Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi pun masuk, kemudian mengajak anak tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat. Dan yang sangat mengagumkan adalah tatkala ayah dari anak tersebut, yang dia adalah orang Yahudi, dia justru mengatakan kepada anaknya, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Dia menjuluki Nabi alaihissalatu wassalam dengan kunyah beliau, tidak menyebutkan Rasulullah, akan tetapi taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sangat mengagumkan. Yang demikian ini, ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan terjadi apabila Nabi alaihissalatu wassalam orang yang keras, apabila Nabi alaihissalatu wassalam orang yang kaku, yang tidak memiliki kelembutan, yang tidak memiliki akhlak yang mulia. Namun dikarenakan beliau adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, dan beliau mengajarkan kepada umat ini bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersosialisasi, bermasyarakat, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Islam juga mengajarkan agar kita tidak berbuat zalim, kita tidak berbuat adil, walaupun kepada musuh kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Janganlah kezaliman suatu kaum menjadikan kalian berbuat zalim melampaui batas, tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian, itu lebih mendekatkan kalian kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus berbuat adil. Tidak boleh karena kita benci kepada suatu kaum, karena kita dizalimi oleh suatu kaum, lalu kita melampaui batas dari kezaliman tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah Islam, agama yang begitu sempurna, agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan bahkan kepada seluruh alam semesta. Namun di sana ada batasan-batasan ya dalam permasalahan ini, dalam hal toleransi tersebut, di mana Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, kepada umat beliau, bagaimana toleransi yang benar, baik dengan lisan beliau, demikian pula dengan perbuatan beliau sendiri. Beliau tidak menyakiti non-muslim, beliau tidak berbuat zalim kepada mereka, semena-mena kepada mereka walaupun beliau berkuasa. Namun beliau tidak sedikit pun memberikan peluang kepada kita, kepada kaum muslimin dalam permasalahan prinsip, dalam permasalahan akidah. Dan yang jadi fenomena sekarang di hari-hari ini, mungkin telah lewat 1 hari atau 2 hari, mengucapkan selamat kepada orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah memiliki anak. Sedangkan prinsip kita sebagai seorang muslim adalah Allah ahad, Allah satu-satunya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakan. Dan disebutkan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala sangatlah marah. Allah mengatakan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah ini Ar-Rahman menjadikan atau memiliki anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Tidak sepantasnya, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan tanah atau bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu berhamburan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sangat murka, Allah sangat marah, dan Allah tidak ridha tatkala dikatakan Allah memiliki anak. Sedangkan fenomena yang terjadi di hari-hari ini, mereka dari kaum Nasrani merayakan bahwa Allah memiliki anak di hari itu. Mereka pun merayakannya. Dan yang sangat menyedihkan adalah tatkala sebagian bahkan mayoritas dari kaum muslimin yang mengaku beragama Islam, mereka mengatakan selamat kepada kaum Nasrani dalam hari raya tersebut. Bagaimana tidak menyedihkan tatkala Allah benar-benar membenci ucapan seperti itu, justru dari kaum muslimin sendiri mengatakan selamat kepada mereka. Keselamatan yang seperti apa? Apakah kita mengatakan selamat Allah memiliki anak? Selamat bagi orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, sedangkan bumi itu akan hancur, langit akan hancur tatkala yang seperti ini dijadikan keyakinan. Sungguh fenomena yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya kaum muslimin, saudaraku seiman dan semuslim, hendaknya kita memahami antara prinsip dan yang sifatnya muamalah,
antara al-usul, pondasi dalam agama seperti akidah, keyakinan, prinsip, dan yang sifatnya adalah muamalah, bersosial, bermuamalah, berinteraksi, bermasyarakat, dalam hal-hal yang diperbolehkan, jual beli, saling memberi hadiah, bertetangga yang baik, berucap yang sopan. Ini toleransi yang dibenarkan. Namun tatkala menyentuh prinsip, apalagi jelas keharamannya, jelas adalah perbuatan syirik dan kekufuran, maka sebagai seorang muslim sejati yang memiliki kecemburuan terhadap agamanya, tatkala direndahkan, tatkala tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka dia pun berlepas diri. Berlepas diri di sini ma'asyiral muslimin bukan berarti kita melakukan kekacauan, bukan berarti kita melakukan teror di mana-mana, melakukan pengeboman di mana-mana, pembunuhan kepada mereka, bukan seperti itu. Cukup kita menahan diri dan membenci perbuatan tersebut sesuai dengan kadar yang kita miliki. Dan kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kriminal yang justru merugikan dan tidak masuk dalam kategori toleransi yang dilarang. Bertoleransi tanpa kita mengganggu mereka, namun bukan berarti kita setuju dengan kekufuran tersebut. Mungkin beberapa kalimat yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudaraku seiman, semuslim, dan semakin memiliki kecemburuan terhadap agamanya dan pembelaan, bahkan menambah kecintaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.